Whoa, 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 whoa. I wanna fly, baby, fly with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Istiqomah di kelas 10 TKJB. Untuk lab selanjutnya itu lab 35 udah masuk ke access list. Jadi saya akan menjelaskan access list secara penjelasan basicnya dari access list ini. Jadi access list ini berfungsi sebagai filtering paket data yang akan melewati router dengan tujuan tertentu. Jadi access list ini hampir sama dengan routing. Jadi kalau misalnya routing kan dia tuh akan melakukan yang namanya show IP route kan, dimana dia nanti pada saat pengiriman paket nanti bakal dilihat tabel routingnya. Nah kalau misalnya di access list ini pada saat misalnya dari PC 0 mau mengirim paket ke PC 1, nah selain melakukan pengecekan tabel route, si router ini akan juga yang namanya melakukan pengecekan paket yang akan melewati si router. Jadi kalau misalnya paket ingin dikirim ke sini kan otomatis akan melewati router untuk ketujuan tertentu kan, ketujuannya ini. Nah itu akan dilakukan pengecekan access list gitu. Nah kemudian di access list ini melakukan pengecekan apa aja sih gitu kan. Nah di sini sendiri jenis access list itu ada dua. Yang pertama ada standard access list dan yang kedua ada extended access list. Jadi bedanya standar sama extended ini adalah kalau standar itu dia tuh melakukan pengecekannya itu nggak bisa melakukan pengecekan destination dan port. Tapi sedangkan kalau extended itu dia bisa melakukan pengecekan destination dan portnya. Kemudian selain dia akan mengecek destination, port gitu, dia si access list ini akan mengecek yang namanya tuh protokol gitu. Dia akan mengecek protokolnya apakah ICMP atau DNS atau HTTP atau apa. Terus destination dan search juga diperiksa, dicek. Terus kenapa ininya dicek gitu kan? Ya karena udah ada yang namanya rules-nya gitu. Nah rules-nya itu apa sih? Jadi pengecekan paket itu akan dilaksanakan atau akan dilakukan kalau misalnya si router itu udah yang namanya menerapkan ACL berdasarkan rules-nya ini. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya kita melakukan ACL, si router pengen melakukan ACL, nah itu tuh harus ada rule-nya. Rule-nya ini ada yang pertama ada outbound dan yang kedua ada inbound. Nah yang outbound itu gimana sih? Yang outbound itu yang akan keluar dari router. Nanti saya akan jelaskan. Terus yang kedua itu ada inbound. Inbound itu yang akan masuk menuju router. Jadi nanti tuh tiap ada yang mau masuk atau keluar router bakalan dicek sesuai dengan si access list ini atau in atau outnya itu gitu. Setelah itu paket tersebut harus dapat izin routing dari access list. Jadi nanti tuh kita harus istilahnya tuh harus mendapat konfirmasi ini diizinkan atau tidak nih gitu untuk dari access list gitu. Nah ntar kalau misalnya tuh ada bakal dua kemungkinan. Yang pertama itu ada deny dan yang kedua ada permit. Yang deny itu kan berarti ditolak, terus yang ke permit itu berarti diterima. Terus abis dicek, terus abis itu rulesnya juga udah kita lakukan. Setelah itu kita juga udah permit atau deny. Nah kemudian nanti paket tersebut tuh akan diterima oleh si destination atau si PC1 ini. Kemudian PC1 ini harus membalas ke PC 0 kan dengan reply. Nah itu tuh nanti dia bakal yang namanya tuh balik lagi kan ke router 1. Nanti bakal dicek lagi di router 1. Nah yang itu dinamakan paket request gitu. Dan paket request ini harus ada feedbacknya gitu. Jadi dia dari sini merequest nih mengirim paket ke sini. Nah terus kalau misalnya udah kekirim, si PC destination ini
harus melakukan feedback atau reply gitu. Kemudian untuk penerapan access list sendiri ada dua. Yang pertama ada number, dan yang ke satunya lagi adalah name. Nah, number ini adalah dia tuh jadi tiap ACL-nya dinamakannya menggunakan nomor gitu. Jadi tiap jenis ACL bakal beda nomor. Jadi di sini kan jenis ACL kan ada standar sama extended. Nah, standar ini range numbernya itu untuk penamaannya itu 1 sampai 99, sedangkan extended dari 100 sampai 199 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sedangkan yang name ini dia itu mengidentifikasi sebuah access list dengan menggunakan nama. Jadi kalau misalnya yang ini dengan nomor dan yang ini dengan nama. Setelah itu bagaimana cara kerjanya? Dan cara kerjanya itu kayak gini. Saya udah membuat topologinya. Kemudian sini saya udah membuat simulasi. PC 1 tidak bisa ngeping ke server dan PC 2 bisa ngeping ke server. Nah, di sini saya menggunakan protokol ICMP, di mana protokol ICMP ini dia tuh menggunakan yang namanya paket request, kemudian kita menggunakan juga paket reply. Jadi kalau paket request itu dia tuh harus nge-request, habis itu dia harus ada reply. Jadi bisa dari PC 1 pengen ke server itu namanya paket request. Kemudian si server ini harus melakukan yang namanya feedback atau harus melakukan yang namanya reply. Kayak gitu. Jadi di sini udah ada cara kerja standar access list-nya juga. Jadi langsung aja pertama kita buat IP address untuk routernya. Ini ya. Berarti kita ke sini. Enable config host R1. Kemudian IP address kita masuk dulu ke interface gigabit 0/0. Setelah itu kita IP address 10.10.2.255.255.0 no shutdown. Setelah itu kita ke interface yang 0/1, kemudian addressnya 192.168.1.1.255.255.255.0. Kemudian kita no shutdown. Nah, kemudian habis itu kita IP address buat si server 192.10.10.10.1. Kemudian di sini prefixnya 24.255.255.0. Kemudian di sini kita jangan lupa pakai gateway karena gateway itu penting. Jadi kan kita menggunakan protokol ICMP. Jadi dimana PC 1 ini bakal ngirim paket ke server. Nah, itu yang namanya paket request. Kemudian dari server yang harus nge-reply juga kan ke PC satunya ini. Nah, itu namanya paket reply. Jadi untuk agar si server ini bisa nge-reply, jadi kita harus menggunakan gateway. Jadi kayak gitu. Gateway-nya 10.10.10.1 2. Kalau udah, kita IP address buat PC-nya di sini sesuai dengan networknya. Kebetulan sini networknya sama. Kemudian sini 1. Gateway-nya juga jangan lupa. Kemudian di sini 3. Sini 1. Udah. Setelah itu kita lakukan access list. Access list ini kita tentukan mau permit atau deny. Tapi sebelumnya, karena nanti di lab selanjutnya itu topologinya juga hampir mirip, jadi kita saya di sini akan nge-save konfigurasinya biar nanti saya tinggal nge-reload dan konfigurasinya nggak hilang. Jadi bakal saya copy running config flash ipconf. Oke, kalau saya udah, kita langsung aja ke ke konfigurasinya. Kita lakukan access list, mau kita permit atau kita deny.
Jadi di sini kan yang pengen kita pengen yang kita permit itu atau yang kita izinkan itu adalah PC 2 kan, PC yang ini. Jadi langsung aja access list 1. Nah, 1 di sini adalah penamaan. Kan tadi kan saya udah ngejelasin penerapan access list itu ada 2, ada number, ada sama yang satu lagi ada name. Nah, kalau di sini saya menggunakan number yang standar. Kan kalau standar tadi range-nya dari 1 sampai 99. Nah, saya menggunakan range-nya 1. Oke, habis itu permit karena kita izinkan. Habis itu kita host 192.168.1.3. Karena kan yang pengen kita permit atau yang pengen kita izinkan tuh PC 2 kan. PC 2 itu ininya tuh addressnya tuh kan 1.3. Kayak gini. Enter. Nah, habis itu kita masuk ke sini. Terapkan access list berdasarkan rules access list in atau out. Jadi kan di sini kan gini kan, dari PC sini, dari PC ini kan pengen ke sini, ke server. Berarti letak server itu kan ada di luarnya router kan, berarti kita pakai yang out gitu. Sebelumnya kita masukin interface-nya dulu. Interface gig 0/0. Kemudian IP access group 1. Nah, satunya ini harus sama dengan number yang ini. Kemudian out, karena tadi kan pengen ke server, sedangkan server tuh ada di luar router, jadi kayak gitu. Kalau misalnya udah, kita exit. Habis itu kita show access list. Exit, show access list. Nah, di sini ada standar IP access list 1. Standar itu karena kan tadi kan kita pakai penamaannya 1 ya. Kan kalau tadi kan saya udah bilang juga standar itu range-nya itu dari 1 sampai 99, sedangkan extended itu 100 sampai 199. Saya di sini menggunakan number yang 1, berarti itu masuknya ke standar. Kemudian yang di permit itu ada 192.168.1.3 dan kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke pengetesan ping. Dari PC 1 kita ping ke server. Kita ping ke server. Nah, di sini destination unreachable. Kemudian kita coba ke PC 2. Dia bakal reply. Karena di sini kan simulasinya itu PC 2 bisa ngeping ke server dan PC 1 tidak bisa ngeping ke server. Nah, terus di sini mana tadi? Nah, di sini kenapa tulisannya unreachable? Nah, kalau unreachable itu kemungkinannya itu dia tuh bakal jalurnya dipotong atau langsung diputusin gitu, atau tidak diperbolehkan untuk mengakses gitu. Itu yang namanya unreachable. Jadi unreachable tuh beda sama RTO gitu. Udah, kayak gitu aja lab 35. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, whoa, 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 whoa. I wanna fly, baby, fly.